Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Malik Ibrahim Sahimi dan Saya dari Aceh. dari Ajat. Ya, seperti biasa, nggak ada lagi bintang tamu ya, ini aja terus. Iya. Aduh. Alhamdulillah hari ini hari apa Mang Dari? Hari Minggu. Minggu. Minggu itu kan bahasa Kristen Mang Dari. Berarti hari Ahad. Ahad. Alhamdulillah. Dan pada hari ini kita ingin membicarakan apa Mang Dari? Apa ya? Kearifan lokal. Bisa guys tuh? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Oke, kearifan lokal. Jadi biar lebih general lah gitu. Oke. Kearifan lokal itu meliputi apa aja ya? Meliputi adat. Adat, Ya kebiasaan lah ya. Adat, Kebiasaan. termasuk adat kebiasaan. Terus pekerjaan ataupun ya aktivitas sehari-hari lah yang memang sering terjadi di Indonesia seperti apa sih gitu. Lebih ke menunjukkan ini loh Indonesia gitu. Kesehariannya ataupun adat. Oh, berarti ciri khasnya seperti Indonesia itu memakai batik ya? Seperti batik. Bener. Apa ya? Ya seperti kopi sih sebetulnya termasuk kearifan lokal lah. Oke, bisa. Tapi kalau di Jepang beda loh. Kalau ada orang memakai batik itu, dia itu termasuk dari anggota geng Yakuza. Wow, Yakuza. Beneran? Tapi memang itu tetap disebutnya bukan kearifan lokal apa Jepang. Berarti lebih ke Ya lebih ke ciri khas saja ya? Ciri khas lah. Ciri khas. Balik. Ya benar, kalau di Jepang itu ciri khas anggota dari gangster Yakuza itu memakai batik dan gayanya itu nyentrik seperti pakai kacamata bulat dan lain-lain lah. Mang Dery mau miras enggak? Ini kenapa dipakai tulisan miras nih? Iya, kan sekarang lagi trending topik nih. Pemerintah itu ingin melegalkan miras. Nah, boleh kita singkirkan dulu ya mirasnya ya. Ya ampun. Oke. Miras guys. Bawalah Bentar malu ya. Miras mau? Enggak. Nah. Miras minuman keras seperti batu es ya. Betul. Terus dan lain-lain. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, bukan ingin mengolok-olok pemerintah, bukan ingin menghujat pemerintah, tapi ini memang sudah kewajiban kita sebagai umat Islam hanya bisa mengingatkan. Ya. Kalau melawan, kita hanya orang biasa, melawan pemerintah, wah itu sulit ya Mang Dery. Betul. Sulit karena kekuatan itu diukur dari apa? Dari apa coba? Pendidikan. Mungkin bisa jadi Kebiasaan. Terus apa lagi? dan pemikiran yang luas. Betul. Berbicara tentang miras. Miras ini minuman yang dapat memabukkan. Mabuk bukan mabuk itu tidak semua bagus. Ada yang mabuk bagus, ada nggak? Ada nggak ya? Nggak ada ya. Kan mabuk. Oh iya benar. Iya. Mabuk janda. Betul sekali. Itu bagus nggak? Tetap tidak bagus, Bos. Kenapa? Mabuk janda ya kalau tidak disalurkan bagus sih. Cuma mabuk. Oh gitu ya. Tergila-gila lah gitu. Iya, Tapi tetap sih tergila-gila. mabuk. Berarti itu. Tapi alhamdulillah kali ini kita akan mengangkat tema Apa? tentang minuman keras. Minuman keras. Saat saya membicarakan tentang miras, apa yang terbayang di pikiran Mang Dery? Terbayang secara selewat atau Ya secara pemikiran sepintas saja Mang Dery. Bentar ya. Bensin gimana Pak? Bensin murah loh sih? Bensin orang leungit deui astagfirullah. Oh iya tah karangan Mang Dery. Sok mah. drama ini? Ya. Maaf ada kesalahan teknis.
Kita berbicara miras. Apa Miras. yang ada di pikiran Mang Dery tentang miras? Ya mabuk. Mabuk. Selain dari kata mabuk, Ya gila lah. gila. Ya gak sih? Apa yang ditimbulkan oleh minuman keras terhadap dampak dari pemikiran manusia? Kalau dicobain dulu sih nggak bisa ya. Nggak bisa ya? Coba ini. Cobain dulu. Tapi memang secara apa ya? Secara medis, memang dampak miras tuh sangat berbahaya sih sebetulnya. Bukan sebetulnya, kayak memang sudah berbahaya gitu. Pertama, memang banyak merusak sel yang berhubungan kepada otak langsung, yang berhubungan kepada pemikiran, yang merusak pemikiran lah gitu. Ada beberapa sel yang memang terputus karena adanya mengkonsumsi miras. Seperti banyak orang yang membicarakan bahwa ketika telah mengkonsumsi miras, ada beberapa saraf yang terputus yang menimbulkan terhadap keberanian diri ataupun kelupaan, kesadaran gitu. Makanya ketika mengkonsumsi miras, banyak yang mengalami dampak ataupun efek. Ya beranilah gitu, seperti menembak wanita. Wah. Seperti dalam peperangan. Oke. Jadi memang banyak sih dampaknya, tapi negatif sih, memang negatif gitu kan. Berbicara tentang dampak dari miras tersendiri, kemarin ya minggu-minggu ke belakang banyak kejadian-kejadian, contohnya seperti penembakan pegawai di KP dan seorang tentara yang ditembak mati oleh oknum kepolisian yang sedang mabuk, dan itu diakibatkan oleh minuman keras. Tuh kan memang sudah dikatakan bahwa ini dampaknya tidak ada positif sebetulnya. Tidak positif. Adapun ketika memecahkan suatu masalah dengan cara berperang, misalkan ada yang harus diselesaikan dengan cara itu, terus menimbulkan banyak keberanian, tapi memang secara agama pun memang tidak boleh gitu, apalagi terjadi kepada polisi misalkan. Katakanlah oknum, walaupun polisi ataupun bukan polisi, walaupun oknum ataupun bukan oknum gitu, memang terbukti bahwa miras itu memang tidak boleh kan gitu. Dengan dampak seperti itu, dengan misalkan salah sasaran nembak ataupun apalah alasannya, yang penting ketika mengkonsumsi miras dan dampaknya seperti itu, entah negatif ataupun positif dampaknya misalkan, tetap secara datianya pun memang tidak boleh gitu. Makanya kenapa bijak gitu, kenapa ternyata agama bijak gitu, karena melihatnya tidak hanya sekilas tentang negatif hal tersebut, misalkan seperti zina. Bukan semata-mata agama melarang untuk zina, tapi dampak-dampaknya banyak gitu. Tidak hanya misalkan rusaknya psikis ataupun apa gitu, tapi ada banyak dampak yang lainnya. Ya itu terjadi pada miras pun seperti itu gitu. Tidak hanya dampak positif seperti keberanian, tapi memang dikuasai oleh dampak negatif yang begitu banyak gitu. Makanya tidak aneh ataupun sudah bukan jadi pertanyaan kenapa miras diharamkan seperti itu. Karena memang ada ayat juga kan yang innamal khamru wal maisir, terus apa? Wal adlam wal ansab ridlum min amalis syaiton. Berarti itu secara tidak langsung pekerjaan-pekerjaan yang suka dilakukan oleh syaitan. Makanya itu salah satu kenapa agama melarang homer gitu. Bukan sebetulnya bukan hanya homer sih gitu. Memang ketika ada dat ataupun elat, atau ada dat ataupun elat yang yang berada di minuman-minuman lain, tetap haram sebetulnya gitu. Karena kenapa sih homer itu haram? Karena elatnya tuh karena ada iskar kan gitu. Karena ada iskar memabukkan. Ketika kita mengkonsumsi nasi pun, ketika memang menarik kepada iskar tersebut, tetap haram kan, bisa jadi haram gitu. Apapun itu, kalau memang elat iskarnya ada di satu dat tersebut, ya samalah haram gitu. Karena itu
termasuk kepada bagian apa ya, kalau di usul fikih itu termasuk bagian kias gitu. Dalam usul fikih termasuk ke dalam bab kias, karena ini disamakan kepada apa ya, ketika misalkan seperti air putih biasalah gitu. Ketika dikiaskan kepada homer, sebetulnya elat iskarnya tidak ada gitu. Tapi ketika mengkonsumsi banyak dan timbullah elat tersebut iskar, makanya ya bisa jadi haram lah itu. Tuh. Sebetulnya di elatnya sih gitu, di elatnya. Karena wamin syartil hukmin ayakuna wamin syartil hukmi ayakuna apa ya, mislailati fi isbati aw nafi gitu. Jadi syaratnya hukum itu adalah adanya elat dalam negatif ataupun positif gitulah bahasanya. Ada elat dalam positif dan negatif. Makanya ketika menjatuhkan suatu hukum, ya pasti ada elatnya kan gitu. Pasti ada elatnya. Elatnya seperti apa? Ketika elatnya isbat, tetap gitu, ketetapan, entah itu ketetapan harus melakukan sholat, entah itu ketetapan harus menjauhi homer, nah itu ketetapan. Ataupun misalkan di dalam napi, ketetapan dalam napi yaitu seperti jangan mengkonsumsi homer gitu kan, seperti lebih ke apa ya, segat tidaknya lah gitu, segat jangannya itu dalam napi. Ataupun dalam isbat ya ketetapan homer bahwa homer itu adalah haram gitu, dengan elat ada iskar tersebut. Seperti itu. Oke. Berbicara tentang legal, kata legal dan ilegal. Yang dimaksud dengan legal itu apa? Ya secara agama yang menghalalkan lah. Menghalalkan. Legal untuk mengkonsumsi miras dan memperjualbelikan miras. Apa yang terbayang di pikiran Mang Dery tentang pemikiran pemerintah? Apakah pemikiran mereka itu sudah buntu atau memang mereka itu punya kepentingan yang lain? Kalau berbicara buntu pemikirannya, saya tidak berani sih sebetulnya. Kenapa? Karena memang takut di penjara. Mereka kan orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Sekolah tinggi mungkin. Mungkin kata hebat itu kurang tepat. Orang-orang pintar. Iya, pintar membodohi masyarakat, benar nggak? Pintar menzalimi masyarakat dan betul. Itu menurut Mang Dery, kalau saya enggak sih. Enggak betul. Sebetulnya pintar tuh ya. Kalau di dalam tarif pintar itu yaitu marifatul maklum ala ma huwa bihi fil waqi'i. Jadi mengetahui segala sesuatu yang memang sesuai dengan kenyataannya gitu. Itu sebetulnya tarif ilmu ataupun tahulah gitu. Mengerti ataupun pintar bisa disebutkan. Itu marifatul maklum ala huwa ma bihi fil waqi'i. Jadi mengetahui segala sesuatu yang memang sudah ada dalam kenyataannya gitu. Ketika memang itu betul ataupun secara hukum menetapkan suatu hukum, ini misalkan betul, ini misalkan tidak betul. Kalau sesuai dengan kenyataan dan memang betul seperti itu, nah itu bisa disebutkan ilmu gitu ataupun tahu. Tapi ketika kita tahu tapi apa ya, memberitahu tentang kesalahan gitu. Kita maksudnya gini, ketika kita tahu terhadap hukum homer haram, lalu misalkan dilegalkan di Indonesia, maka ya itu berarti bukan tahu lah, pasti tidak tahu karena tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Karena bahwasanya homer itu haram sebetulnya, tapi ketika dibicarakan bahwa homer itu halal, maka itu tidak sesuai kenyataan dan itu bisa disebutkan bukan ilmu atau bukan tahu gitu. Atau makanya ketika pemerintah ingin melegalkan homer, kayaknya saya tidak berani kalau bilang pemikiran mereka buntu gitu. Lebih ke apa ya, ngaji lah gitu. Ngaji mungkin la uzro lil jahil tarku ta'alum. Seperti itu. Makanya ketika mereka disebutkan pintar tapi tidak sesuai dengan keadaan tersebut, maka tidak bisa disebut pintar, yaitu jahil lah gitu. Sedangkan jahil pun dibagi dua gitu, ada murokab, ada basir. Jahil itu apa sih? Tarik jahil itu tasawur saya ala hilakma wa bibi waki. Allah. Jadi
menemukannya suatu perkara yang memang tidak sesuai dengan kenyataannya, ya berbohong lah, bisa termasuk jahil ataupun tidak tahu. Yang murokab misalkan sudah tahu haram lalu dihalalkan, nah itu murokab gitu. Kerma teu apal sok tahu deh gitu tah. Dan yang memang jahil basit itu seperti memang tidak tahu gitu. Tahunya tidak tahu dan memang belum ada yang diketahui seperti itu. Tidak tahu misalkan khamar itu memang haram ataupun halal, tidak tahu. Nah, itu bisa disebutkan jahal basit seperti itu. Seperti itu. Saya pernah menemukan suatu hadis ya dalam kitab yang sedang saya kaji bersama anak-anak, itu kitab Nasulibah. Di situ dijelaskan, saya zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyatin. Jadi akan datang suatu zaman ketika umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan para alim ulama dan para ahli fikih. Fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyatin, dan Allah itu akan menurunkan kepada umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 balai. Balai itu 3 musibah mungkin. Di antaranya yaitu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zolima. Berarti akan diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada raja zolim. Apakah pemerintah ini pemerintah zolim? Kalau menghalalkan homer ataupun menghalalkan yang haram, ya saya bisa sebut ini zolim. Zolim dalam arti ya tidak sesuai tidak seharusnya gitu. Zolim itu tidak menempatkan kulusnya fi mahallah gitu. Jadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika sudah, walaupun negara kita bukan Islam, tidak menerapkan hukum Islam, tapi mayoritas lah gitu. Kita pakai mayoritas. Terus memang ketika hukum Islam diterapkan di Indonesia pun sebetulnya aman-aman saja gitu. Makanya aman. Berarti secara tidak langsung Mang Dery ingin khilafah itu tegak di Indonesia. Sebetulnya bukan ke khilafahnya sih gitu. Lebih ke hukum-hukum seperti kisos yang seperti itu sebetulnya udahlah gak apa-apa gitu. Gak diterapkan. Cuman lebih ke hukum seperti maling, korupsi kan itu termasuk maling, lebih ke ditegakkan. Ketika memakai hukum Islam, ya mungkin di agama lain tidak ada penegakan seperti ini misalkan tentang kebohongan ataupun apa, ya tidak tahu lah. Tapi kan di Islam memang mencegah terhadap seperti itu kan, terhadap kedoliman segala macam. Lebih ke walaupun tidak diaplikasikan semua hukum Islam, tapi saya yakin ketika hukum Islam diterapkan di Indonesia, walaupun pemakainya tuh ada orang dari non Islam, non Muslim, sebetulnya tetap aman gitu. Jadi gak apa-apa lah gitu, makanya gitu. Makanya ketika pemerintah dolim, menurut saya ya dolim lah gitu. Kalau seperti ini, kalau seandainya hukum Umar dihalalkan gitu. Tapi ini kan baru wacana, dan mudah-mudahan pemerintah itu sadar akan dampak yang ditimbulkan oleh minuman keras. Karena kan akhir-akhir ini kita bisa lihat lah. Jangan itu Homer. Oh bukan ya? Bukan. Oh itu kopi Good Day ya. Iya maaf. Ya karena kita tahu akhir-akhir ini kita banyak disibukkan oleh berita-berita tentang oknum TNI ditembak mati di KP oleh oknum polisi yang maaf dalam keadaan mabuk. Karena kan gini, saya ingat suatu cerita, yaitu cerita Syekh Barsiso, tahu? Syekh Barsiso? Ya, Syekh Barsiso itu nggak kan kenal sih. Ya nggak kenal, tapi itu kan sering dibicarakan. Syekh Barsiso itu kan punya santri kalau nggak salah 1000, dan semua santrinya itu bisa terbang. Betul. Keren nggak? Keren lah. Ya Allah ya Rabbana. Keren. Tapi kan Syekh Barsiso itu kan ahli ibadah, seorang ahli ibadah, seorang orang yang ma'rifat lah kepada Allah. Dan bahkan kita lihat santrinya juga 1000 orang itu semuanya bisa pada terbang. Tapi kenapa Syekh Barsiso oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan jadi ahli neraka? Kenapa? Karena minuman keras.
Jadi hal yang kecil awalnya coba-coba menjadi suatu kebiasaan. Karena kata Rasul, man sabang ala sayin sabang alaih. Kalau orang sudah terbiasa dari kecilnya, ya insya Allah ke sekolah lagi mau udah jauh gitu. Itu ada sebuah kebiasaan. Itu ada sebuah kebiasaan. Dan kita berbicara tentang Rajab sendiri, bulan Rajab. Rajab itu kan ada suatu peristiwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan dimirajkan oleh Allah. Dan setelah bulan Rajab 3 tahun ke belakang kalau nggak salah, kalau menurut guru saya itu, jadi Rasul itu sebelum meninggal dunia menanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, akankah kamu turun kembali ke alam dunia setelah saya meninggal? Seperti itu. Dan malaikat Jibril menjawab, saya akan turun 10 kali ke dunia ini setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Di antaranya yaitu ana arfaul adla minal umaro, akan mengangkat suatu keadilan dari kalangan-kalangan pemerintah. Dan alhamdulillah sudah terbukti mungkin sudah terbukti karena keadilan-keadilan di negeri ini. Kita jangan berbicara negeri orang. Di Indonesia sendiri keadilan-keadilan itu hanyalah sebuah penghias saja. Penghias saja. Karena kita lihat dari norma-norma Pancasila dan hukum-hukum yang sekarang pemerintah buat dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang buat itu sudah melanggar dari norma-norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Takbir. Allah. Dan itu norma yang dibikin negara loh gitu. Iya, apalagi tapi kan jika dihubungkan kepada Islam ataupun agama lah gitu. Iya. Agama. Makanya ya gimana ya? Saya menanggapinya ini bingung sebetulnya terhadap bukankah pemerintahan sekarang ya, tapi lebih ke memang zamannya memang sudah gini. Tapi ketika dari satu hukum dari satu masalah lah, tentang penghalalan khamar, itu tuh yang bikin saya, ya ampun ini kenapa sih gitu. Karena gini, kalau bicara soal khamar, sebetulnya dulu tuh sempat dibolehkan gitu. Sebetulnya dulu sempat dibolehkan. Kapan itu? Nah itu tuh sebelum Rasulullah turun ataupun diutus menjadi Rasul. Iya. Tuh, jadi ataupun Qobal bisa lah gitu, zaman Patroh. Jadi emang ketika Qobal bisa itu memang fala hukma yatata alaku gitu. Jadi tidak ada hukum yang memang bergantung kepada hukum tersebut gitu. Memang tidak ada hukum, intinya Patroh lah gitu. Jadi dulu tuh sahabat tuh perang tuh memang mengonsumsi khamar sebelumnya gitu. Jadi memang untuk keberanian ataupun untuk kemenangan segala macam, dan itu memang tidak apa-apa gitu. Memang sebelum munculnya, bahkan setelah diutusnya Kanjeng Nabi pun, ketika belum ada ayat ataupun riwayat yang menyatakan terhadap hukumnya khamar, memang tidak apa-apa gitu, baik dikonsumsi itu tentang khamar. Makanya menurut madhab kita Syafi'i bahwa sebelum ada perintah, sebelum ada larangan ataupun sebelum ada hukum yang ditetapkan, itu menunjukkan kepada ibahah gitu, menunjukkan kepada boleh apapun itu, termasuk zina ataupun ya khamar lah yang contoh yang barusan itu memang menunjukkan kepada boleh. Ada lagi menurut ulama lain ataupun madhab lain, mungkin ini menunjukkan ketika tidak ada hukum yang ditetapkan, ya ini menunjukkan kepada haram gitu. Melakukan segala sesuatu itu haram. Apalagi, nah ada lagi kaul yang ketiga yang menengahi kaul tersebut gitu. Ketika memang banyak madaratnya, maka itu bisa disebutkan tidak boleh. Dan ketika ada banyak manfaatnya, itu termasuk ibahah ataupun gak apa-apa lah gitu. Tidak dijatuhi haram ataupun wajib seperti itu. Makanya memang tidak ada hukum sebelum Kanjeng Nabi diutus. Setelah diutus pun, ketika tidak ada hukum yang sudah ditetapkan, maka itu menunjukkan kepada yang pertama memang tadi ibahah ataupun boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang memang penengah gitu. Ketika ada madaratnya banyak dan keuntungannya banyak, ya diantara itulah gitu. Makanya, tapi memang sudah ditetapkan ketika khamar itu tidak boleh, lalu pemerintah misalkan
mau menghalalkan Umar tersebut, ya ini sangat disayangkan lah gitu. Karena memang ini sudah pasti loh, sudah nyata di dinas ataupun dia keterangan sudah dinyatakan tidak boleh gitu. Ya mempertimbangkanlah alatnya juga iskar, ada mempertimbangkan juga madorotnya lebih besar kan gitu. Di keadaan positif juga tetap madorotnya lebih besar, ya tidak boleh lah gitu. Seperti itu. Andai kata ada seseorang yang menyalahkan pemerintah, apakah itu memang benar-benar salah pemerintah atau siapa? Karena kan kita tahu gini. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, dalam makalah keberapa ini ya, lupa lagi. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Jauh dari para alim ulama. Ya, istilahnya andai kata masyarakat Indonesia mendapatkan banyak sekali musibah, mau itu dari bencana alam, mau itu dari pembunuhan pembunuhan karakter atau apapun itu, musibah-musibah yang dialami oleh umat manusia itu dikarenakan jauhnya kita dari para alim ulama. Jadi jangan salahkan suatu pihak, tapi salahkanlah diri sendiri. Karena kita tahu dalam kitab Nasul Iban juga dijelaskan di situ iblis itu kenapa oleh Allah ditetapkan ahli neraka. Kenapa? Karena iblis itu suka menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan dirinya sendiri. Padahal kita tahu iblis itu menjadi guru malaikat selama 40.000 tahun. Berarti dia seorang ahli ibadah. Betul. Dan iblis itu berdampingan bersama malaikat selama 40.000 tahun. Berarti kita jumlah, berarti 80.000 tahun. Tapi kenapa iblis itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli neraka? Karena diantaranya iblis itu suka menyalahkan kepada orang lain. Berarti siapa yang harus disalahkan? Ya memang diri kita sendiri lah. Diri kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Berarti kita tahu Homer ini adalah sebuah wacana yang dibuat oleh pemerintah, tapi mudah-mudahan kedepannya pemerintah sadar akan bahaya-bahaya dari Homer itu tersebut. Mungkin itu saja Bang Dery. Ada tambahan? Ya apa ya? Udahlah cukup. Udah cukup. Dan mungkin cukup sekian perbincangan kita kali ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau ada tutur kata atau bahasa atau pembahasan-pembahasan yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Summa sahihu ma'adul ladzi dzukir kagulana rabbika malagufir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Dery tolong bilang jangan lupa subscribe. Ya, Sob? Jangan lupa subscribe. Yang keras satu. Jangan lupa subscribe. Sekali lagi. Jangan lupa subscribe. Lebih keras. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.